Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, walaupun kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi walaupun masih di rumah, tapi jangan lupa protokol kesehatannya harus tetap dilaksanakan. Nah, untuk materi yang sekarang itu adalah mengenai keanekaragaman hayati atau nama lainnya adalah biodiversity. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu keanekaragaman hayati itu apa sih? Keanekaragaman itu adalah banyaknya suatu jenis, lalu hayati itu adalah makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman hayati itu adalah banyaknya suatu jenis makhluk hidup yang terdapat di Indonesia ataupun di dunia. Nah, kenapa sih kok bisa yang namanya terjadi suatu keanekaragaman makhluk hidup? Ternyata keanekaragaman makhluk hidup itu terjadi oleh adanya mekanisme evolusi. Evolusi itu apa sih? Evolusi itu adalah adanya perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan dari populasi sebelumnya. Jadi dari generasi sebelumnya mewariskan sifat kepada generasi selanjutnya gitu. Terus ada yang namanya nomenklatur. Nomenklatur ini adalah cara pemberian atau nama ilmiah kepada suatu makhluk hidup, seperti yang namanya Oryza sativa. Oryza sativa itu adalah nama ilmiah dari yang namanya tumbuhan padi. Nah, semakin banyak yang namanya suatu spesies di lingkungan, berarti makin banyak juga namanya klasifikasi berdasarkan ciri khas dari organisme tersebut. Dalam keanekaragaman makhluk hidup terdapat 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah tingkat keanekaragaman ekosistem, yang kedua tingkat keanekaragaman jenis, yang terakhir itu adalah tingkat keanekaragaman gen. Oke, kita bahas satu-satu yang dimulai dari tingkat keanekaragaman ekosistem. Sebelumnya, di minggu lalu sudah dipelajari mengenai komponen ekosistem yang ada di suatu lingkungan. Yang pertama ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Seperti yang sudah dipelajari, kalau lingkungan biotik itu adalah yang berupa makhluk hidup. Kalau lingkungan abiotik itu adalah yang berupa makhluk tidak hidup atau sebagai penunjang dari suatu makhluk hidup. Nah, kenapa bisa terjadi yang namanya keanekaragaman tingkat ekosistem? Ternyata keanekaragaman tingkat ini itu disebabkan oleh adanya perbedaan letak geografis dari setiap ekosistem. Jadi, kalau misalnya letak geografisnya itu dia adanya di daratan, berarti dia termasuk ke dalam ekosistem darat. Nah, kalau dia terjadinya letak geografisnya itu adanya di air, berarti dia termasuk ke dalam ekosistem air. Ada juga yang nama ekosistem savana, ada juga yang namanya ekosistem gurun Sahara. Ada contohnya di sini bisa dilihat ekosistem darat dan ekosistem air. Lalu yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis. Nah, keanekaragaman tingkat jenis ini dapat dilihat atau dikenali dari perbedaannya bentuk atau penampilannya dalam suatu lingkungan. Jadi, misalnya dalam suatu lingkungan itu atau misalnya di ekosistem hutan, itu ada yang namanya kucing, harimau, singa, berarti dia terdapat yang namanya keanekaragaman tingkat jenis. Ada beberapa individu tapi dia bentuknya berbeda satu sama lain dan dia beradanya di suatu ekosistem, berarti dia termasuk ke dalam yang namanya keanekaragaman tingkat jenis. Nah, tingkatan yang terakhir itu ada yang namanya keanekaragaman tingkat genetik. Kalau tadi keanekaragaman tingkat jenis itu dia adalah jenisnya berbeda-beda atau bentuknya berbeda-beda. Kalau sekarang di keanekaragaman tingkat genetik itu adalah jenisnya sama tapi dia memiliki gen yang berbeda-beda. Misalnya jenisnya itu adalah ayam, tapi dia punya beberapa gen, yaitu seperti ada ayam makok, ayam buras, ayam pelung, ayam hutan, bahkan ada yang namanya ayam kate. Jadi jenisnya sama
tapi dia gennya berbeda. Jadi sama-sama ayam, tapi nama ayamnya beda-beda. Itu yang namanya keanekaragaman tingkat genetik. Nah, untuk tugasnya itu adalah coba kalian cari tahu manfaat keanekaragaman makhluk hidup, serta cari tahu pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup itu seperti apa. Dan yang terakhir, bagaimana cara manusia memperbaiki atau menjaga keanekaragaman makhluk hidup. Silahkan tulis di buku catatannya, nanti dikumpulkan ke wali kelasnya. Terima kasih.